وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sepuh, para alim ulama, marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita diberi hidayah oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri satu acara yang besar, yaitu Walimatul Urus. Ini adalah acara besar karena ini adalah salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua menjadi saksi bertemunya dua insan, laki-laki sama perempuan. Kita diminta untuk mendoakan supaya pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dari pasangan ini nantinya menurunkan keturunan-keturunan yang soleh solihah, menjadi alim ulama, maka harapannya kita pun kecipratan dapat pahalanya juga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya hutang budi yang besar kepada Rasulullah. Ibaratnya kita ini sudah ancik-ancik di pinggiran neraka. Tiba-tiba Rasulullah ini datang menyelamatkan kita. Masya Allah. Maka betapa besar jasa beliau kepada diri kita. Coba kita bayangkan seandainya kita ini jadi tahanan, kemudian sama hakim diputuskan kita ini akan ditembak mati, sudah dihukum mati sudah. Maka kita dibawa, regu tembak sudah siap di hadapan kita. Tiba-tiba datang pejabat, ini jangan dihukum mati, biarkan dia, lepaskan dia. Kira-kira gimana bapak-bapak? Terima kasih kita kepada orang yang menyelamatkan kita. Kita ini sudah syafa kufratim minan nar, tapi ternyata Rasulullah datang menyelamatkan kita. Maka dalam satu syair disebutkan, seandainya kita memperingati maulid Nabi setiap hari pun sudah pantas seharusnya, karena jasa beliau kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diundang untuk walimah. Nah, di dalam walimah ini mesti ada dua perkara. Yang pertama, suasananya mesti senang. Walimatul urus seneng, kenapa toh? Dapat mantu, dapat anak, seneng. Walimatul aqiqah seneng, kenapa? Dapat anak. Walimatul khitan seneng karena apa? Sudah selamat dari khitan. Kemudian perkara yang kedua yaitu mesti ada makan-makannya. Kalau seneng tok tidak ada makannya berarti belum walimah. Insyaallah nanti ada makannya ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga ini dibentuk ini, Masya Allah, ini harus punya cita-cita. Tandanya keluarga ini akan ditolong oleh Allah, dia ini punya cita-cita kemudian diwujudkan dalam doa.
Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan keluarga yang berhasil. Wa idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Seorang wanita, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Seorang wanita tapi punya cita-cita yang tinggi. Bahkan dinazarkan, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar bayi yang ada dalam kandunganku ini nanti kalau lahir muharrar, khusus untuk agamamu saja ya Allah. Masya Allah. Kalau wanita punya cita-cita anaknya jadi insinyur, jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri, Allah tidak heran. Biasa kalau seperti itu. Dukuh mencet sini ya banyak. Tapi kalau seorang wanita punya cita-cita anaknya nanti muharrar, khusus untuk agama, Masya Allah. Allah ini bangga sehingga diceritakan di dalam Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang punya cita-cita yang baik, biasanya diuji dulu oleh Allah. Benar enggak ini cita-citanya? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa. Niatnya kalau anaknya lahir, nanti lahir laki-laki. Kemudian khusus untuk mengabdi kepada Masjidil Aqsa. Tapi ternyata Allah uji, dilahirkan anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Meskipun diuji oleh Allah lahir anak perempuan, tetap saja niatnya tidak berubah. Diberi nama yang baik. Wa inni sammaituha Maryam. Jadi tugas tanggung jawab orang tua itu pertama mendoakan anak. Kemudian yang kedua memberi nama yang baik. Karena nama ini adalah doa. Kalau sampai nama ini jelek, setiap orang memanggil maka seakan-akan mendoakan buruk kepada dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, didoakan supaya dibebaskan dari godaan syaitan. Penting orang tua ini mendoakan. Karena dikatakan oleh seorang ulama, seorang ini tandanya mau diberi oleh Allah, dia ini diberi kekuatan untuk doa. Kalau tidak mau diberi, tidak kuat, doa itu tidak kuat. Jangankan doa, berharap saja itu tidak bisa. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang dia disiksa di dalam neraka bertahun-tahun. Kemudian dia ini tiba-tiba teriak-teriak, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Maka Allah memerintahkan malaikatnya itu, ada orang kok di neraka teriak-teriak ya Hanan, ya Manan, coba panggil dia. Akhirnya malaikat pun memanggil dia. Kamu ini sudah masuk neraka, kenapa kok panggil-panggil saya? Saya berharap ya Allah Engkau menolong aku ya Allah. Oh, kamu berharap ya? Ya sudah, harapanmu tidak akan sia-sia. Sudah, malaikat keluarkan dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Harapan itu penting. Berharap kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang tua ini mendoakan anak. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fa'ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Akibat didoakan tadi, akhirnya Allah menerima doanya. Tumbuhnya anak tadi menjadi pertumbuhan yang baik. Umur 1 tahun seakan-akan sudah umur 2 tahun. Tidak cukup itu saja. Wa kaffalaha Zakaria, diketemukan dengan guru yang baik lagi. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Maryam ini aneh. Ketika dia dilahirkan ini, semua orang-orang soleh itu ingin memelihara dia. Wali-wali Allah, alim, ulama, semuanya berebut. Biar saya saja yang memelihara dia, biar saya saja yang memelihara dia. Sampai-sampai Nabi Zakaria ini pun juga ingin mengasuh namanya Maryam. Sehingga apa? Diputuskan. Semuanya tidak ada yang mau ngalah. Akhirnya diputuskan, dah sekarang diundi saja dah. Siapa yang menang undian, dia yang berhak mengasuh Maryam. Masya Allah. Akhirnya semuanya diundi. Nabi Zakaria pun ikut undian. Masya Allah. Bayangkan ya, Nabi loh ikut undian. Apa undiannya? Semua memasukkan penanya ke sungai Yordan. Penanya yang tidak hanyut, dialah yang berhak mengasuh Maryam. Akhirnya semua memasukkan penanya ke sungai Yordan. Semuanya hanyut kecuali pena Nabi Zakaria. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita ambil banyak sekali pelajaran. Di antaranya, kalau kita ingin anak-anak kita ketemu dengan orang-orang yang soleh, maka kita harus rajin-rajin mendoakan anak kita. Sekarang banyak orang ngeluh, anak saya sudah saya pondokkan, saya pesantrenkan, tahu-tahu di pondok ketemu anak nakal, malah diajak nakal, diajak keluyuran ke sana sini. Anak saya sudah saya didik payah-payah sejak kecil, tahu-tahu teman-temannya itu loh ngajak nakal. Ini tandanya kita ini kurang doa kepada Allah. Kalau doa kita ini benar, maka diketemukan dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana Maryam ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Zakaria mendidik Maryam ini bukan sembarangan. Dimasukkan di dalam mihrab, kemudian dikunci, dikatakan para alim ulama, dimasukkan dalam mihrab, ditutup dengan 7 pintu, masing-masing pintu dikunci dan kuncinya dibawa sendiri oleh Nabi Zakaria. Tidak dikasih kepada pengurus, takut-takut pengurusnya tidak bener ini. Dibawa sendiri sama Nabi Zakaria. Maka bisa kita ambil pelajaran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau punya anak perempuan, hati-hati, gak sembarangan. Bayangkan ini, Nabi Zakaria ini seorang nabi, dia memelihara Maryam ini gak sembarangan. Ditaruh di dalam mihrab, ditutup 7 pintu, dikunci dengan 7 kunci, Masya Allah. Dan kuncinya semuanya dibawa sendiri. Nah, kita ini, anak kita ini bagaimana? Maka kita harus lebih ekstra hati-hati. Anak saya sudah saya kurung di rumah, Pak, tapi dia pegang HP. Ya Allah, kalau sudah pegang HP itu 24 jam anak kita bisa dihubungi orang luar, Pak. Jam 3 malam bisa dihubungi, jam 2 malam bisa dihubungi. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini banyak mas media. Ada Facebook, ada WhatsApp. Masya Allah. Anak dikurung habis-habisan, ternyata maksiat yang ada di Amerika sana dalam waktu 1 detik
masuk ke dalam kamar anak kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi aneh, meskipun dikunci habis-habisan sama Nabi Zakaria, ternyata setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, ternyata di dalamnya sudah ada buah-buahan. Makin Nabi Zakaria ini seorang nabi, dia tahu ini dari mana, ini mesti sudah diberitahu sama Allah. Tapi Nabi Zakaria tetap tanya saja, anna laki hadza, Maryam, ini dari mana ini? Kok kamu dapat buah-buahan ini dari mana? Maka tugas tanggung jawab orang tua ini kepada anaknya harus tanya. Jangan dibiarkan saja anaknya keluar pulang ditanya. Enggak kok Pak, saya sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Oh, jangan gitu. Ini Nabi ini. Sudah tahu Maryam ini di dalam mihrab, tidak ada orang bisa masuk, mesti ini rezeki dari Allah. Tapi tetap saja Nabi Zakaria tanya, anna laki hadza? Qalat hiya min indillah. Ini semua dari Allah, wahai Nabi Zakaria. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam membentuk keluarga, contoh ibu yang baik sudah ada, yaitu seperti istri Imran. Kenapa wanita seperti istri Imran ini kok bisa punya cita-cita seperti itu? Lawang karena Imran sendiri itu memang imamnya Masjidil Aqsa. Kalau suaminya baik, maka akhirnya istrinya pun ikut baik. Tapi kalau suaminya tidak baik, wanita itu gampang terpengaruh, bapak-bapak. Saya punya satu cerita ini. Di Jawa Tengah sana ada seorang ulama, yaitu Kiai Mukhlisun. Beliau ini punya santriwati. Santri tadi sudah hafal Al-Quran, sudah alimah, pintar baca kitab, hafal beberapa hadis. Tapi dia anaknya orang gak punya. Ayahnya ini tukang kebun. Nah, suatu ketika majikannya ini manggil dia, Kang, anak perempuanmu itu kalau diambil istri sama anak saya bagaimana? Nah, anaknya majikannya tadi nakal luar biasa. Harapannya nanti anaknya majikannya tadi bisa sembuh karena punya istri yang sholihah. Maka orang tuanya tadi ngadep sama Yai Mukhlisun, Pak Yai, ini anak saya mau diambil mantu sama majikan saya. Bagaimana Yai? Maka jawabnya Yai Mukhlisun, kalau masih di pondok ya tanggung jawab saya. Tapi kalau sudah pulang ya tanggung jawab kamu sebagai orang tua. Boleh atau tidak ya terserah kepada kamu. Tapi kalau saya anjurkan, ya dicarikan suami yang soleh. Akhirnya betul, orang tuanya tadi karena seneng anaknya diambil mantu sama majikannya, diambil mantu sama orang kaya, maka tetap saja dinikahkan. Apa yang terjadi jemaah dimuliakan oleh Allah? Santriwati yang sudah hafal Quran, hafal beberapa hadis, pintar baca kitab tadi, jangankan jaga hafalan Al-Qur'annya, tutup aurat saja sudah enggak, sudah. Wanita itu lemah. Maka kita hati-hati mencarikan jodoh anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah, keluarga ini bukan cuma sekedar di dunia ini. Keluarga itu bisa sampai ke akhirat. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
contoh-contoh yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita pakai. Baru saja kita merayakan Idul Adha, diceritakan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim, keluarga yang betul-betul sukses. Suaminya berani dibakar di dalam api oleh Raja Namrud karena Allah. Istrinya berani ditinggal di tengah-tengah padang pasir sehingga dia lari dari sofa ke marwah, sofa ke marwah. Masya Allah. Anaknya rela disembelih karena perintah Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak dikorbankan untuk agama itu apa terus mati? Ternyata enggak. Sebagaimana Nabiullah Ismail ini, ketika disembelih apa terus mati? Ternyata enggak. Justru diangkat menjadi nabi, ditambah lagi anak satu, Nabi Ishak, jadi nabi lagi. Kemudian dikasih cucu Nabi Yakub, jadi nabi lagi. Dikasih cicit Nabi Yusuf, jadi nabi lagi. Bahkan keturunan Nabiullah Ibrahim ini jadi nabi-nabi, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ini pun juga keturunan Nabiullah Ibrahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin keluarga kita itu barokah seperti keluarga Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan canggung-canggung, jangan ragu-ragu. Anak kita kalau untuk agama itu jangan eman-eman. Lah anak saya apa disuruh disembelih atau Pak? Oh enggak. Zaman sekarang ini kalau anaknya dikirim ke pondok itu rasanya seperti disembelih. Kalau anak saya dipondokkan nanti makan apa? Ya makan nasi, makan apa lagi? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita tetap saja kirimkan anak kita ke pesantren, kirimkan anak kita untuk belajar agama, insya Allah tidak jadi mati, malah justru barokah sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan panjang lebar di sini. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf ya, cangkolan karena saya ditunjuk sama Yai Mustafa ini. Ini pemain cadangan ini Bapak. Seharusnya Kiai Haji Husnul yang ada di sini, karena beliau masih berangkat tadi, tidak mungkin sampai di sini dari Malang. Ya saya diminta untuk menyampaikan, ya cangkolan ya. Namanya tamu kan kal mayit Pak. Makanya diapakan saja sama tuan rumah, ya nurut saja. Ya mohon maaf, mampunya ngomong gini ya ngomong gini. Tapi kemarin ya Mustafa datang ke rumah saya itu, saya dites dulu, dites faraid, dan saya nggak bisa. Masya Allah. Wah ini ya Mustafa ini belum percaya sama saya, bisa bener atau belum dites faraid. Ya, ternyata saya nggak bisa jawab. Masya Allah. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.